Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini kita akan bahas jarak, kecepatan, dan waktu. Untuk bisa ingat-ingat rumus jarak, kecepatan, waktu, ingat aja rumus Jokowi. Caranya adalah kita buat segitiga kayak gini. Yang di atas itu adalah J, yang di bawah K, dan W. Kalau dia atas dan bawah itu dibagi. Tapi kalau dia di sebelah itu dikali. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi kalau mau cari rumus J, ingat kalau di bawah kan dikali. Sisa tinggal K dan W. Berarti K dan W-nya dikali. Tapi kalau kita mau cari K, yang sisanya adalah J dan W. Jadi J dan W-nya dibagi. Selanjutnya kalau kita mau cari W sama dengan J, tinggal sisa J sama K. J dibagi K. Karena kalau atas bawah dibagi. J itu adalah jarak. K-nya adalah kecepatan. W-nya adalah waktu. Kita langsung masuk ke soal aja. Tono meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. Jadi, kita di sini tahu waktunya adalah dari jam 6.15 sampai 9.45. Di sini lihat satuannya adalah jam. Berarti waktunya kita ubah ke jam juga. 6.15 sampai 9.45 itu adalah 3 jam 30 menit. 30 menit ini berapa jam? 30 dibagi 60 sama dengan 1/2. 1 dibagi 2 adalah 0,5. Jadi di sini bisa kita tulis 3,5 jam. Kemudian kalimat selanjutnya, jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, berarti kecepatan sama dengan 60 km per jam. Dan beristirahat 1 jam untuk makan. Berarti di sini waktunya dikurangi 1 jam ya. Dikurangi 1 jam sama dengan 2,5 jam. Berapa kilometer jarak kota A ke B? Ingat rumus Jokowi. Kalau lupa digambar aja segitiganya. Di sini ada J, K, dan W. Yang ditanya apa? Kilometer jarak. Berarti yang ditanya adalah jarak. J sama dengan, kalau samping-sampingan berarti dikali. K dikali W. K-nya berapa? Kecepatan 60. W-nya waktu berapa? 2,5 jam. 2,5. 60 kali 2,5 adalah 150. Kalau jarak satuannya adalah kilometer. Jadi jaraknya 100 km. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah kereta berangkat dari stasiun R menuju stasiun S dengan kecepatan 72 km per jam. Dia dari R ke S. Ini apa? Kecepatan, berarti K sama dengan 72 km per jam. Dan kembali dari stasiun S ke stasiun R, dari S ke R, dengan kecepatan K-nya adalah 108 km per jam. Kecepatan rata-rata kereta tersebut adalah, kalau kecepatan rata-rata, rumusnya adalah, jadi kecepatan rata-rata itu adalah jumlah kecepatan dibagi banyaknya kecepatan. Jumlah kecepatannya 72 ditambah 108. Dibagi banyaknya ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti dibagi 2. 72 ditambah 108 adalah 180. Dibagi 2. Hasilnya adalah 90. Jadi jawabannya yang C. Ini masih gampang ya kalau kecepatan rata-rata. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah mobil menempuh perjalanan 15 km, berarti di sini jaraknya sama dengan 15 km. 1 liter bensin,
kita tulis BBM aja sama dengan 1 liter. Ketika mobil dipacu dengan kecepatan 50 km per jam. Di sini K-nya adalah 50 km per jam. Jika mobil tersebut berkecepatan 60 km per jam, kecepatan sama dengan 60 km per jam, maka jarak yang dapat ditempuh hanya 80%-nya. Berarti jarak yang dapat ditempuh hanya 80%-nya, kita langsung tulis per 100. Dari apa? Dari jarak yang 15 km. Berarti dikali 15. Hasilnya berapa? Yang ini bisa kita coret. 8 kali 15, 120 per 10. Berarti hasilnya adalah, kita coret ini, 12 km. Apakah bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km? Berarti jaraknya sama dengan 120 km. Yang ditanya adalah BBM-nya dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti kecepatannya sama dengan 60 km per jam. Kita lihat yang merah ini, kecepatannya 60 km per jam. Berarti kecepatannya udah sama ya. Dan jaraknya yang dapat ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam adalah 12 km. Ini untuk 1 liter juga ya. Nah, kalau yang ditanya jaraknya 120 km berarti kan 10 kali lipat dari jarak yang ini ya. Berarti BBM-nya juga akan dikali 10. Dikali 10 sama dengan 10 liter. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seseorang mengendarai motornya sejauh 40 km ke tempat kerjanya setiap hari dalam waktu 55 menit. Berarti jaraknya adalah 40 km, waktunya adalah 55 menit. Pada suatu hari, ia berangkat terlambat 7 menit. Jadi gini, kalau dia biasa berangkat jam 8.00, dia sampai kantornya jam 8.55. Karena kan 55 menit ya waktunya. Nah, suatu hari dia berangkatnya terlambat nih. Dia baru berangkat jam 8.07. Berarti biar dia sampai jam 8.55 juga, ini dia punya waktu berapa menit? Dia punya waktunya 8.55 dikurangi 8.07. Jadi hasilnya adalah 48 menit. Jadi dia punya waktu cuma 48 menit. Kita tulis di sini adalah W2 48 menit. Yang ditanya adalah dengan kecepatan berapakah ia harus berkendara agar sampai di waktu yang sama dengan waktu biasanya. Berarti yang ditanya adalah kecepatannya. Ingat rumus Jokowi, yang di atas J, yang di bawah KW. Kalau yang ditanya K, berarti J dibagi W. Kalau atas bawah dibagi ya, J dibagi W. Nah, ini kan satuannya masih dalam bentuk menit ya. Kalau kita buat ini dalam bentuk jam, karena pilihannya jam semua. Jadi caranya adalah 48 per 60. Sama-sama kita bagi 12. Jadi di sini ada 4 per 5. Satuannya udah berubah jadi jam. Jaraknya 40, kilometernya udah bener ya, opsinya kilometer. Per waktunya 4 per 5. Kalau kayak gini, lebih enak kita buat 40 dibagi 4 per 5. Itu ya, per ini kan sama aja kayak dibagi. 40, kalau bagi-bagian kayak gini, kita harus buat dalam bentuk kali-kalian. Jadi 40 dikali, tapi bagian belakangnya kita tukar. 5 per 4. 4 sama 4-nya bisa kita coret, di sini sisa 1. 10 kali 5 adalah 50 km per jam. Jadi jawabannya yang B. Soal selanjutnya, Wilson menempuh perjalanan 70 km dalam waktu 2,5 jam. Berarti jaraknya adalah 70 km, waktunya adalah 2, setengahnya kita tulis 2,5 jam.
Agar bisa sampai di tujuan setengah jam lebih cepat, berarti di sini waktunya dia cuma punya 2 jam. Kenapa 2 jam? Karena dia mau setengah jam lebih cepat. Kalau waktunya harusnya 2,5 jam, karena mau setengah jam lebih cepat, jadi cuma 2 jam aja ya. Berapa seharusnya kecepatan Wilson? Sama kayak yang tadi, di sini ada W2. Yang ditanya adalah kecepatan. Buat rumus Jokowi lagi, J-nya di atas, K dan W-nya di bawah. Yang ditanya kecepatan. Ini. Berarti sisa tinggal J dan W. Kalau atas bawah kayak gini, berarti dibagi. Jadi J dibagi W. J-nya 70, W-nya 2 jam. 70 per 2, 35 km per jam. Jadi jawabannya yang B. Suatu mobil menempuh jarak 7 km dalam 15 menit. Berarti jaraknya sama dengan 7 km, waktunya sama dengan 15 menit. Berapakah rata-rata jarak tempuh mobil dalam 1 jam? Waktunya cuma 15 menit nih. Nah, kita mau lihat kalau dalam 1 jam jaraknya berapa. Gitu ya. Kalau kayak gini, caranya adalah kita buat perbandingan. Tapi sebenarnya di sini udah bisa kelihatan ya. 1 jam kan 60 menit. 15 ke 60 itu dikali 4. Berarti 7 km ke jarak dalam waktu 1 jam, itu adalah dikali 4 juga. 7 dikali 4 adalah 28. Cara lainnya adalah dengan menggunakan perbandingan. Jarak 1 dibagi waktu 1 sama dengan jarak 2 dibagi waktu 2. Di sini 1, di sini 2. Jarak satunya 7 km, waktu satunya 15 menit. Jarak 2-nya yang ditanya, jarak 2, waktu 2-nya adalah 60 menit. Kita kali silang, 15, J2 sama dengan 7 kali 60. Kita tulis saja 7 kali 60. J2 sama dengan 7 kali 60 dibagi 15. Ini bisa kita coret. 60 dibagi 15 adalah 4. Berarti J2-nya adalah 7 kali 4. 28 km. Jadi jawabannya yang E. Mega berangkat dari kota J pukul 6.00. Berarti di sini kita tahu waktunya. Waktunya dari 6.00 dan sampai pada kota Y pukul 12.30 sampai dengan 12.30. Berarti di sini dapat nih waktunya. Dari jam 6 sampai jam 12 kan 6 jam. Di sini tapi ada 30 menit. Berarti di sini 6 jam 30 menit. Atau 6,5 jam. Ingat 30 menit adalah setengah jam. Berarti 6,5 jam. Dan istirahat di kota X selama 30 menit untuk makan. Berarti waktunya adalah 6 jam. Jadi waktunya adalah 6 jam aja karena udah dikurangi 30 menit untuk makan. Waktu perjalanan dia hanya 6 jam. Jika Mega mengendarai mobil dengan kecepatannya adalah 50 km per jam, berapakah jarak total kota J dan Y? Yang ditanya adalah J atau jarak. Kita buat lagi rumus Jokowinya. Di sini ada J, kecepatan dan waktunya kita simpan di bawah. Yang ditanya adalah J, berarti sisanya tinggal K dan W. Kalau samping-sampingan adalah dikali. Jadi J sama dengan K dikali W. K-nya 50, W-nya 6 jam. Berarti 5 kali 6, 30, ditambah 0-nya 1, jadi 300 km. Jawabannya yang D. Seorang pembalap mampu melajukan sepeda motornya hingga dapat menempuh jarak 1,8 km. Berarti jaraknya adalah 1,8 km. Dalam waktu 30 detik, berarti T-nya sama dengan 30
detik. Berapakah kecepatannya dalam hitungan kilometer per jam? Yang diketahui adalah 30 detik. Cara ubah detik ke jam adalah dibagi 3600. 30-nya tulis di atas. 0-nya coret. Sama-sama kita bagi 3 lagi. 3 bagi 3 adalah 1. 36 dibagi 3, 12 tambah 0-nya 1. 120 jam. 1/120 jam. Berarti yang ditanya adalah kecepatan. Kita buat lagi rumus Jokowinya. Jarak di atas, waktu dan kecepatan di bawah. Jadi kalau yang ditanya kecepatan adalah J, kalau atas bawah dibagi W. J per W. J-nya 1,8 dibagi 1/120. Cara gampangnya kita tulis dalam bentuk pembagian. 1,8 dibagi 1/120. Ingat kalau bagi bagian, harus kita ubah jadi bentuk kali-kalian. 1,8 dikali, kalau bentuknya udah perkalian, yang belakang ini kita tukar. Jadi 120/1. Sehingga sisa 1,8 dikali 120 ya, karena per 1 nggak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah 18 kali 12. 0-nya hilang karena di sini komanya juga hilang. Hasilnya adalah 216. Jawabannya yang A. Pak Bambang berkendara motor dari tempat tinggalnya hingga tiba di rumah mertuanya di kota lain. Ia berangkat pukul 8.30 pagi dan tiba pukul 14.15 siang. Berarti kita tahu waktunya di sini adalah 8.30 sampai 14.45. Kita cari selisih waktunya 14.45, 8.30 kurang. 5 kurang 05, 4 kurang 31, 14 kurang 8, 6. Berarti di sini ada 6 jam 15 menit. Selama perjalanan, ia melajukan sepeda motornya dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Berarti kecepatannya 55 km per jam. Dalam perjalanannya pula, ia harus berhenti 2 kali, yaitu untuk menambal ban sepeda motornya yang bocor selama 30 menit. Berarti berhenti selama 30 menit, dan kemudian makan siang selama 45 menit. Tambah 45 menit. 30 tambah 45 totalnya adalah 75 menit. 75 menit kalau kita bentuk dalam jam berarti 1 jam. 1 jam kan 60 menit, ini sisanya ada masih 15 menit, berarti 15 menit. Nah, total waktu perjalanannya itu adalah ini dikurang ini. Waktunya sama dengan 6 jam 15 menit dikurangi 1 jam 15 menit. Tinggal kita kurangi 15 menit dan 15 menit habis. 6 kurang 1 jam, berarti sisanya tinggal 5 jam. Ini waktunya ya, waktu perjalanannya. Karena dia sempat berhenti, jadi ini adalah waktu kotornya gitu. Tapi kalau waktu dia berjalan atau mengendarai sepeda motor hanya 5 jam aja. Yang ditanya adalah jarak antara rumah Pak Bambang dan rumah mertuanya. Kita pakai rumus Jokowi, J-nya di atas, K dan W-nya di bawah. Yang ditanya adalah jarak, J. Kalau yang ditanya jarak, K dan W samping-sampingan pasti harus dikali. Kalau atas bawah baru dibagi. Berarti K dikali W. J sama dengan K dikali W. Kecepatannya berapa? 55. Waktunya pakai yang ini ya, jangan pakai yang ini. Pakai yang ini yaitu 5 jam. 55 dikali 5. 275 km. Jawabannya yang E.
Itu dia contoh dan pembahasan soal materi jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe ya, biar aku makin semangat bikin videonya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!